Agustus 1945. Bagi dunia, perang sudah berakhir. Namun untuk Indonesia, baru dimulai. (1946) Kerajaan Belanda kembali menjajah. Jenderal Sudirman terkapar sakit paru-parunya, memimpin perang dari tandunya. Juni 1947, Van Mook memerintahkan serangan dan menggiring tawanan ke kamp-kamp. Sekali lagi, Belanda menjadi raja dari Hindia. Sir, jeep nada. Sergeant, ik ben Major van Gaartner. Ik heb hoofdbelangrijk nieuws voor de kolonel. Ik wil hem direct spreken. Sergeant? Dank u wel. Teruskan kerjamu. Semua ini bikin aku muak. Lakukan saja yang seperti mereka suruh. Senja. Diam. Dia masih muda. Dia harus dewasa. Aku bukan kuli. Apa susahnya? Ayahku pemilik perkebunan. Aku tidak dilahirkan untuk ini. Jadi khusus untukmu, kopi-kopi ini bisa memetik dirinya sendiri. Udahlah. Pura-pura saja bekerja sampai mereka datang menyelamatkan kita. Tidak ada yang akan menyelamatkan kita. Mereka pasti datang. Mas Ami. Suamimu yang bodoh itulah yang menyuruh kita ke sini. Mana dia tahu ada Belanda di sini. Kenapa kalian? Sir, sir, nog even terug. En terug. Deze weg is afgesloten. Je moet keren. Major van Hartner stuurt ons. We komen die gevangenen ophalen. Oké, wat zit er achterin? Ja, maar Major van Hartner zegt... Hoor wat je zegt. Nu kom je met je luie kont uit de truck en laat me zien wat je achter in de bak hebt. Oké, sergeant. Oké, je kunt doorrijden. Kalau kamu tidak suka kerja, ayo. Aku cari kerja aja khusus buat kamu. Ada apa ini? Saya tidak ada hubungan dengan pemberontak. Seharusnya saya tidak di sini. Oh, begitu.
Juga mau mencicipi ini, Frederick. Tunggu! Tolonglah. Dia cuma anak kecil. Oh. Hah? Cari! Hey! Oh, verdamme! Kau! Aku tak akan berbagi hati lagi padamu. Frederick! Ambil dia! Jangan takut. Mereka pasti datang. Tak ada yang akan datang. Mereka akan datang. Nenek tua tahu apa. Thomas! Apa sih kalian? Hah? Ada apa ini ya? Hei, mana bergerak mana mati. Yang mau ikut, jalan! Jatuhkan senjata! Jatuhkan senjata! Hei, Thomas, membantai tahanan perang kamu. Salah schoft. Saya kasih kamu 3 detik untuk meletakkan senjata kamu. 1, 2.
Sebagian Belanda itu adalah pasukan komando. Waktu Perang Dunia Kedua, mereka diturunkan Inggris di belakang garis perbatasan antara Belanda dan Jerman. Bagaimana kalau mereka jalan ke sini? Apa yang harus kita lakukan, Lenan? Aku kenal jalur ini. Kita bisa menyeberang gunung dan bertemu dengan pasukan Jenderal Sudirman. Hei, bagaimana kalau gue masih melepaskan aku? Ku janji, aku takkan kasar padamu. Nanti kalau teman-temanku datang, ha? Kita semua bakal lembut sekali. Jangan dengarkan dia. Jangan takut, Nona. Kamu juga akan dapat giliran. Bagaimana? Apa kita buang dia ke hutan lalu kita habisi? Dua orang hanya menyulitkan kita. Habisi saja sekarang. Bunuh saja binatang itu. Kalian ingat betapa bergunanya Mayor Van Gardner. Sekarang dengar, aku jelaskan dengan sederhana. Kita tidak membunuh. Kenapa kau membuntuti aku? Kenapa kau pergi? Aku mau pulang. Tunggu. Tadi di perkebunan, aku tidak tahu. Biasa. Kamu tahu sendiri kan? Tentara. Bagiku itu tidak ada artinya. Tapi, terima kasih kembali. Jadi pelindungku sekarang. Iya, memang. Ya Tuhan. Mama. Mama jangan khawatir, Mama. Mama harus khawatir. Itu tugas Mama. Papa. Pak. 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 Ayo masuk. Pak. Kalian tetap di dalam. Apapun yang kalian dengar, Mama saya kalian. Dalam. Mama sudah masuk. Masuk. Sekarang cepat, Mama. Sudah tidak punya kuasa lagi di negeri ini. Lepaskan! Lepaskan!
Berhenti! Atau kalian semua ku tembak mati! Jangan tembak! Kami tentara Republik! Berhenti! Jangan tembak! Kami dari sekolah tentara rakyat. Ku dengar kalian semua sudah dihabisi. Tidak semua. Bagaimana kalau aku panggil 50 orang dari kesatuanku dan bilang kalian ini semua mata-mata Belanda? Itu akan sulit kalau tidak ada udara di lehermu. Kami mencari pasukan Jenderal Sudirman. Bapak telah menemukan kami. Ayan. Latih senja. Budi. Jadi ini, 50 anggota pasukanmu? Dia bisa menembak lebih jitu daripada orang dewasa. Yang pasti dia lebih jitu daripada Marius. Belanda memusnahkan kampung di dekat sini. Orang tuanya terbunuh, tapi aku menyelamatkan dia. Ayo, aku antar ke pasukan Jenderal Sudirman. Semua orang sibuk hari ini. Jenderal Sudirman akan mengadakan serangan balasan. Mungkin kalian bisa memperkuat serangan balasan. Ada petugas. Supaya saya bisa lapor. Ada, Pak. Panggil Mayor Fadli. Baik. Rika, lapor Mayor. Ada rombongan yang ingin bertemu. Jadi, cuma ini yang selamat dari kalian? Betul, Pak. Ikut aku. Kita bicara. Latihan! Sanjanto, tolong carikan mereka tempat untuk menginap dan yang perempuan tolong diantar. Laksanakan. Siap. Saya bagian dari mereka. Saya tetap di sini. Cuma tentara yang boleh di sini. Laksanakan. Yang lain? Silakan. Kami ke arah barat naik truk Belanda. Lalu truk kami kehabisan bahan bakar, Pak. Kami terpaksa jalan kaki, mendaki gunung, dan di sana akhirnya kami bertemu dengan pasukan Sersan Yanto. Dan kami sangat lelah, Pak. Belum makan, lapar. Bersyukurlah, kalian masih selamat. Tindakan yang kalian ambil setelah pembunuhan masal itu, buatku sangat mengesankan. Menghancurkan iring-iringan pembawa bahan bakar itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Menurut teori militer, menelusup masuk ke barak tahanan pada siang hari itu tidak masuk akalnya. Sungguh luar biasa, menunjukkan keahlian tertentu, dan itu sangat penting untuk orang yang bekerja di bidangku. Maaf, Pak. Bidang apa itu, Pak? Intelijen. Aku akan minta supaya kalian diangkat menjadi tentara khusus dan ditempatkan di divisiku. Amir, aku akan kuangkat menjadi kapten sementara dan yang lainnya setara letnan. Jelas? Jelas, Pak. Ikut aku. Serangan Van Mook sangat mengejutkan.
Sisa tentara kami tersebar di seluruh Jawa. Tidak ada radio, sarana angkutan, obat-obatan atau apapun. Berkat serangan kalian, Belanda mengalami hal yang sama. Paling tidak untuk sementara ini. Sekarang mereka mencoba mempertahankan apa yang sudah mereka raih. Di sini. Tapi Jenderal Sudirman tidak membiarkan mereka terus menang. Jadi beliau merencanakan sebuah serangan ke seluruh pulau di belakang garis musuh. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Ada pembangunan lapangan udara. Kalau mereka berhasil menyelesaikan pembangunan itu, Angkatan Udara Belanda akan punya kontrol total atas seluruh langit di atas Jawa Tengah. Bayangkan, setiap kali kita mengadakan serangan, Belanda dengan cepat bisa membalas dan membom kampung-kampung kita. Kalau begitu kita hancurkan saja lapangan udara itu. Aku berharap kita bisa merebut pangkalan udara itu untuk bisa kita pakai sendiri. Tapi Angkatan Udara kita sudah mereka habisi. Jadi satu-satunya yang mungkin adalah mencegah diselesaikannya pembangunan lapangan udara itu. Bagaimana kalau selesai sebelum kita sampai? Seperti kata Thomas, kita harus hancurkan lapangan udara itu. Apapun caranya, apapun resikonya. Paham? Paham. Siap, paham. Jumlah kita terbatas. Tapi aku akan tugaskan Sersan Yanto berikut pasukannya untuk berangkat di bawah komando Kapten Amir. Ada rumah yang aman di kota, milik seorang bangkir kaya, di dekat pangkalan udara. Dan ini surat untuk angkatan bersenjata, supaya mereka menyediakan semua keperluan yang kalian butuhkan. Tapi kalau soal kualitas barang-barang yang bisa atasi, Pak. Terima kasih. Bagus. Hebat. Setelah naik perangkat kita diberi misi begini. Apapun caranya, apapun resikonya. Tenang sajalah, Marius. Kita nyanda Batambur melawan seluruh Belanda. Tugas kita cuma menghentikan pembangunan lapangan udara sial itu. Ya, tapi bagaimana caranya, Thomas? Apapun caranya, apapun resikonya. Aku mau ambil air. Jangan jauh-jauh. Mau dibantu? Kau salah caranya. Baru main catur? Aku kalah dari Amir. Tapi aku yakin dia pasti curang. Oh, kau mabuk. Lebih mudah untuk mabuk daripada menjadi tentara. Waktu menyelamatkan kami, kamu lumayan. Ya, aku bisa supir truk, baca peta, bicara Belanda. Aku juga bisa merawat luka orang. Harusnya aku yang menjadi kapten. Aku lebih pantas daripada si Amir itu. Mungkin karena Amir lebih tua. Kalau adikmu Surono, dia punya kualitas tentara. Bisa jadi jenderal dia. Kalau kita ingin punya negara sendiri, kita harus berjuang. Meski harus dibuktikan dulu. Maksudmu? Aku tahu ceritanya. Kau masih ingat apa yang terjadi dengan keluargaku? Tidak ada tempat di Republik ini untuk pendukung Belanda. Kalau
Kalau kedua orang tua kalian mati, itu bukan salah revolusi. Nah, lebih daripada itu, kau bisa jadi pahlawan, Marius. Ayo, cepat! Tolong aku, Marius. Maafkan aku, Sol. Jangan bicara soal ini dengan yang lain. Ini akan menjadi rahasia di antara kita berdua. Aku tidak akan juga bilang ke si Manado pacarmu itu. Bicara apa lagi kau? Ayolah Senja. Kau pikir aku buta? Tidak bisa melihat kalian bertatap mesra setiap hari. Kau mengada-ada. Dia itu petani. Oh ya? Kalian sedang apa? Dia ingin membantu aku untuk membereskan tenda ini, tapi seperti biasa aku gagal. Jadi lebih baik aku tinggalkan kalian berdua. Aku mau bicara. Soal apa? Aku dengar obrolan Amir dan Dayan soal misi kalian. Tenang, Senja. Dalam misi ini semua strategi sudah. Aku mau ikut. Karena serius. Ngana bilang Ngana benci revolusi. Ini bukan perang Ngana. Ketika Surono terbunuh ini menjadi perangku. Aku ikut kalian. Tentara pakai rok. Ada-ada saja Ngana. Jangan lupa, kau pernah berhasil dengan pakai rok. Itu dulu. Senja. Aku tidak terima perintah dari laki-laki yang sok tahu. Tak bisa terima perintah. Bagaimana jadi tentara? Bawa bajumu itu. Dia mana? Atau aku peluklah dia. Ya aku bangun tenda ini pakai kerja keras tahu. Tidur ya. Garis jantungku, impian untuk kejar dia. Kapten Amir. Kapten minta dibangunkan pagi-pagi. Ya. Ana teman-temanmu, Sersan. Kusuruh pergi ikut Dayan untuk mengambilkan pakaian buat kapten dan yang lain. Mayor Fadli tidak mau kalian bertugas dengan seragam. Mayor Fadli benar. Itu ide yang bagus. Menurut konvensi Jenewa, kalau kapten tertangkap dengan baju sipil, kapten dan pasukan akan digantung sebagai mata-mata. Aku tidak berpikir sampai situ. Tapi, kalau tertangkap Belanda dengan berpakaian seragam, kapten akan ditembak sebagai pengkhianat. Jadi pilihannya tali atau peluru. Hidup memang selalu soal pilihan, kan? Ayo, aku mau kenalkan kapten dengan pasukan khusus. Prajurit, perhatian! Mana prajurit terbaikmu? Prajurit Budi! Siap, Sersan. Prajurit, jelaskan 5 petunjuk besar Jenderal Sudirman. Para tentara revolusi harus punya keyakinan pada kekuatan sendiri.
Para tentara revolusi harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Para tentara revolusi harus membela tanah air. Para tentara revolusi harus melawan siapapun yang mencoba menguasai kita. Dan para tentara revolusi harus menegakkan disiplin angkatan bersenjata, baik fisik maupun moral. Selesai, Kapten. Kembali ke barisan. Siap, Kapten. Sersan. Istirahat. Siapkan pasukanmu dalam 2 jam. Tapi Pak, mana perintah buat kami tentang rencana serangan? Menegakkan disiplin angkatan bersenjata, baik fisik maupun moral. Bagian mana dari perintah itu yang kurang jelas? Tidak Pak, hanya ingin tahu apa tugasnya, supaya bisa dilakukan sebaik mungkin. Tugasnya? Siapkan pasukanmu dalam waktu 2 jam. Jangan terlambat. Laksanakan. Siap. Katanya pasukan khusus. Masa tidak bisa tepat waktu? Ini kan Pulau Jawa, Kapten. Mengikuti jam karet Jawa ini masih ada waktu. Bukannya itu jam tangan Marius? Dia kalah taruhan catur semalam. Pasti waktu dia mabuk. Kalau tidak, mana mungkin aku menang. Ini pelajaran buat Letnan 2 Marius. Supaya dia berpikir 2 kali untuk tidak mabuk-mabukan sebelum menjelang tugas. Lagi pula aku perlu periksa waktu. Mas Amir. Senja hilang. Ku cari kemana-mana tapi dia tidak ada. Tenang, tenang. Barang-barangnya juga sudah tidak ada. Apa dia pulang ke keluarganya? Dia tidak pernah cerita soal keluarga. Rasanya dia sebatang kara sejak kematian adiknya. Ngerti. Sekarang kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan dia. Aku yakin dia baik-baik saja. Tapi Mas... Aku minta kau tunggu di sini sampai aku kembali. Mas, aku harus kasih tahu sesuatu. Oke. Nah, terlambat 30 menit baru tepat untuk jam kerja. Lapor. Semua hadir untuk laksanakan perintah. Kemana kita, Kapten? Betul-betul tepat waktu, Sersan. Sekarang kita pergi mengucamkan pisau ke jantung Belanda. Kita berangkat sekarang. Ke jalan utama, sekaligus cari Marius. Siap. Ayo semua masuk! Tentara revolusioner harus siap berjuang hingga titik darah penghabisan. Ayo! Ayo semua masuk. Mana lihat Senja? Barangkali kau bikin dia takut semalam. Sudahlah, perempuan itu cuma bikin repot. Kita pasti jadi lambat, Thomas. Lagi pula, dia cantik juga tidak? Apa yang kau lihat dari dia? Sebenarnya aku tidak mau meninggalkan kamu. Aku harus pergi sekarang. Maaf. Tapi Mas harus berangkat sekarang. Ini waktunya Mas harus pamitan. aku sayang kau. Mas, kamu akan punya anak laki-laki.
Ada apa, Sersan? Boleh terus terang, Pak? Tentu, silakan. Anak buah Bapak, apa semua bisa dipercaya? Pasti, Sersan. Ya, tentu. Tapi... Sebenarnya Sersan mau ngomong apa? Pasukan kami diserang karena di antara kita ada yang jual informasi pada Belanda. Dan banyak korbannya, Pak. Apa yang sebenarnya Sersan mau katakan? Pernah tidak Bapak bertanya, kenapa Bapak dan anak buah bisa sampai ke sini? Buat apa mereka ada di sini? Berperang demi kemerdekaan. Sementara keluarga, kampung halaman ada di tangan Belanda. Ada orang Hindu dari Bali, Kristen dari Sulawesi, anak pedagang kaya dari Jakarta, dan ada perempuan. Orang-orang seperti ini gampang tergoda oleh rayuan Belanda atau ancaman Belanda. Cukup, Sersan. Maaf, Kapten. Kita harus tahu siapa yang kita harus percaya, Pak. Dan kau, kenapa aku harus percaya padamu? Dan kau percaya padaku? Mayor Fadli, anak buahku, dan aku. Kami semua orang Jawa. Orang Islam yang taat. Mereka semua pendatang. Apa cuma kebetulan? Dari 40 prajurit yang mati semua berasal dari Jawa. Sementara mereka selamat. Seperti katamu, ini semua kebetulan. Saya harap juga begitu. Semoga Allah terus bersama Kapten. Insya Allah. Cepat, Pak Thomas. Mana kita di depan belok kanan atau tidak? Sabarlah, Marius. Sedang kita pelajari ini. Cepat. Kira aku saja. Thomas, Belanda, Thomas. Berhenti, Marius. Kiri, Marius. Mari, Bu. Mari kita berjuang. Kenapa kamu di sini? Ini untuk Surono. Orang semua akan mati di sini. Masih ada amunisi. Ya, kenapa, Thomas? Kita serbu mereka sampai mati. Yang benar saja, Thomas. Ikuti aku. Apa, Mario? Ikuti aku. Harus yang ada di sini. Begitu juga mereka. Sesanyanto, Amir, Thomas, cepat naik. Cepat, cepat. Ayo, ayo. Oke, sudah jalan, sudah. Ayo! Dayan! 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 Tunggu, lagi di sana! Dayan! Lari, Bu! Dayan! 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 Dayan, cepat, Dayan!
Anjing pengecut! Thomas! Itu keputusanku! Thomas! Thomas! Kita tidak punya pilihan. Selalu ada pilihan. Buat tentara tidak. Kapten. Belanda. Gimana? Salah satu di antara kita harus naik mobil. Agar Belanda tertipu. Aku bisa nyupir. Baiklah. Yang lain, kita lanjutkan perjalanan. Siap. Cepat. Yanto. Budi. Yanto. Kau harus bisa mengulur waktu agak lama. Tapi ingat keselamatanmu. Jika aku bisa lolos, di mana kita bertemu? Kita akan menembus jalur barat sampai pasar. Kita bertemu di sana. Baik, Kapten. Yanto, kalau kau tidak berhasil, selamat berjuang, Kapten. Merdeka! Merdeka! Dayan. Dayan. Anak Bali. Hah? Kenapa kamu di Java, Dayan? Membunuhi Belanda. Begraaf? Mayor. Dayan, dengar baik-baik ya. Negeri Belanda itu bagus. Mooi land. Sejuk. Dan bersih. Tidak seperti tempat ini. Kenapa tidak pulang saja ke negaramu yang indah itu? Kami cinta semua yang ada di sini.
kecuali kalian. Dayan. Dayan, kamu pikir saya tidak mau pulang? Mau, sangat mau. Tapi masalahnya adalah kalian tidak akan bisa bertahan 1 minggu tanpa kami di sini. Muslim, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Java, Bali, Batak, Cina. Kalian akan saling membunuh. Setelah kami membunuh kalian, kami dari Tentara Republik Indonesia, Bu. Kita ini saudara. Republik Indonesia. Apa itu? Saat ini juga kita berdiri di tanah Republik. Sumatera, Jawa, Celebes, Borneo. Itu aku tahu. Tapi Republik Indonesia, mana? Republik Indonesia tempat orang-orang merdeka, Bu. Di mana anak-anak kita tidak perlu tunduk terhadap orang kafir. Yakis, selama ngana jadi anjing Belanda. Aku bukan kacung siapa-siapa dan aku bukan anjing siapa-siapa. Aku hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kretek saya suka. Sangat suka. Kretek bikin ketagihan. Seperti di sini juga. Walaupun sedikit ada kesulitan, ya. Tapi ada kualitas. Kualitas narkotika. Cukup 1 kali tugas di Jawa untuk merubah orang yang baik menjadi kejam. Ya. Seperti kau. Tidak seperti saya. Ya. Seperti dia, De Graaf. Seminggu lalu, General Van Mook melakukan serangan yang akan memenangkan perang ini. Dan saya sudah hampir meraih tanda jasa dan tiket pulang. Tapi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena ada satu kelompok orang yang menyerang konvoi bahan bakar. Kamu dan kelompokmu. Ya? Iya. Dan itu hari sial bagi saya. Karena saya hanya menumpang konvoi itu. Dan oleh karena itu, kamu adalah noda hitam di catatan pribadi saya. Karena saya terjebak di perang yang memalukan ini. Di tempat yang busuk. Kamu akan menyanyi seperti burung. Dan setelah kamu merasakan betapa menyebalkan untuk bicara dengan De Graaf, kamu akan menyesal pernah dilahirkan. Anjing Belanda. Saya pernah dilahirkan berkali-kali. Dan saya tidak takut mati. Assalamualaikum. Berhenti dan berlutut kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pimpinan kalian? Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Kapten Amir dari TNI. Dan mereka semua di bawah pimpinan saya. Insya Allah. Karena hanya Allah yang mampu memimpin kita semua. Ya, insya Allah. Kami juga seperti kalian. Tidak suka Belanda. Tapi kalian. Lalu tentara kalian pergi dari sini. Kami kekurangan pasukan. Kami kekurangan senjata. Dan sekarang, posisi kami lebih berbahaya. Demi Allah Pak Kiai, izinkan kami pergi. Dan kami akan hancurkan penjajah. Jangan terlalu menyombongkan diri, anak muda. Kau pikir kamu bisa melawan penjajah dengan segelintir orang seperti ini? Maaf Pak Kiai, bukankah di Al-Quran dikatakan ketika sekelompok Yahudi melawan Jalut dan pasukannya, Nabi Daud berkata, "Ya Tuhan, berikan kami kesabaran dan kuatkan kaki kami, dan bantulah kami untuk melawan kebatilan." Surah Al-Baqarah ayat 250. Apa kau benar-benar yakin bahwa Allah akan merestui republik ini? Pak Kiai, mereka ini orang-orang kafir, astagfirullah. Lihat saja perempuan yang tidak tahu malu itu. Pak Kiai, Allah juga tidak meridhoi umatnya dijajah. Diambil haknya dengan paksa, disuruh bekerja paksa, bahkan dijadikan pelacur. Awasi mereka. Baik, Kiai. Saya perlu istikharah. Kamu suka menderita? Tidak kan? Nah, bisa selesai. Sekarang bisa selesai. Langsung berakhir. Janji saya. Tinggal kamu bicara. Apa yang dicari oleh kelompok kamu? Beranilah. Bernyanyilah. Ayo. Kamu bisa, Bali Boy. Bergembira. Ada bebas negeri. Kita Indonesia merdeka. Suruh dia masuk. Letnan Dayan, kita bertemu lagi, Bu. Muskencai. Allah mengirimkan ini semua untuk suatu maksud. Dan insya Allah, aku minta kamu mengembalikan ini semua kepada Belanda. Cukup adil, kan? Sangat adil, Pak Kiai. Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kenapa kita harus percaya sama mereka? Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kambing bisa dekat dengan harimau.
Namun dia cukup pintar untuk tidak tertidur. Rashid, yang penting kau awasi mereka terus. Insya Allah, Kiai. Mengapa Fadli mengirimmu ke sini? Berita apa yang begitu penting sampai Sersan Yanto tidak boleh tahu? Apa yang kalian incar? Lapangan udara? Markas besar? Gudang senjata? Aku cuma mau lihat bagaimana cara kau melayani mereka. Seperti pelacur pandai kuda. Kau bisa tinggalkan lubang tikus ini. Pulang ke Pulau Dewata. Dengan harta, kekuasaan, dan reputasi yang utuh. Kau pantas lahir seperti lalat. Dan semua orang di negeri ini akan menginjak-injak tubuhmu di negeri tercinta ini. Ya. Kau tahu, di kehidupan yang sekarang, aku akan hidup seperti Raja Bali. Aku sudah berusaha. Sekarang aku harus membiarkan Belanda menggunakan cara mereka. Als hij niet met ons wil praten, dan wil ik dat hij met niemand zou praten. En ik bedoel met niemand. Dit is belangrijk, de graaf. Met niemand. Begrijp je? Ja, jawel. Oké, goed dan. Kesempatan terakhir. Ngana mau kemana? Keluar. Tapi kata Kapten Amir kita harus tetap di sini. Kapten Amir bukan satu-satunya yang bisa melihat keadaan kota.
Aku bosan di rumah persembunyian ini. Lebih baik kita awasi dia. Ngana jangan kemana-mana. Ngana berjaga di sini. Siap, Letnan. Kijk eens eraan. De graaf. Sally. Sally. Sexy Sally. Nee, dat willen we niet. Ja, ik vind deze plaats een grote rotsen. Een kolerenplaats, weet je dat? Ja hoor. Mr. Bram. Ja. Ik heb de beste mensen, onze beste mensen, heb ik gestuurd. En tot op dit moment niks. Niks, helemaal niks. Er zijn er slechts een paar en... Kijk, sergeant. Laat mij het denken doen, oké? Laat mij het denken doen. Nou vast, hou me vast. Tungo. Hè? Nee. Tungo. Zie je dat? Zie je dat? Ze zijn hier. Ze zijn hier. Graaf. Ze zijn er. Misschien zijn ze hier. Daar. Ze zijn overal. Op een moment dat wij het niet verwachten. Wij moeten dus klaarstaan. Wij moeten klaarstaan. Ik heb met de kolonel gesproken. Ik zeg, kolonel, wij moeten meer manschappen hebben voor het vliegveld, graaf. Meer manschappen voor het wapendepot. En voor het benzinedepot. Ze zitten overal, verborgen als ratten. Ik kan ze voelen. Ik voel en we zien ze niet. Je weet, ik ruik het. Ik kan ze ruiken. Ik ruik het helemaal. Ik ruik het. Ik kan het. Voel, ik kan het. Ik kan het. Wat is dat? Wie is dat? Oh, hij zit die meid te kussen. Hé, dat is mijn meid. Sally! 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 Ayo, kita harus lapor ke Amir. Lapor apa? Kita nggak ngerti bahasanya. Aku yang ngerti. Dan Thomas? Itu karena menciumku tanpa izin. Sekarang ayo, kita harus beritahu Amir kabar baiknya. Kabar baik apa? Aku akan datang ke garis impian terus. Dari mana kalian? Maaf, salah saya. Tapi ada kabar penting. Kami melihat Mayor Van Gardner di jalan dan menguping pembicaraannya. Lalu? Dia sudah menugaskan semua tentara Belanda menyebar melindungi gudang bahan bakar, gudang senjata, dan lapangan udara. Luar biasa. Informasi penting yang sangat luar biasa, Tuan Putri. Kalau Van Gardner sudah menugaskan seluruh tentara menyebar di perbukitan dan pegunungan untuk melindungi ketiga tempat itu. Berarti markas besar mereka tidak ada yang menjaga.
Orang? Enggak, Bu. Halt. Hier. Hier. Staan blijven. Armen omhoog. Check. Oké. Binnen. Misi. Oké, Pinda, zeg het maar. Saya mau ketemu Van Gardner. Hij is niet hier. Hij is druk. En ik ook. Je kunt daar wachten. Saya punya kabar untuk Pak Van Gardner. Tolong bilang dia saya tunggu di pasar seberang jalan. Oké, kalm aan, chef. Ik zal het hem zeggen. Maar u weet, hij heeft andere zaken aan zijn hoofd. Saya tunggu di luar. Graag. Orang-orang biadab itu, aku juga pernah ditahan mereka. Ingat. Lupakan dunia di luar sana. Kita sudah cukup banyak berkorban. Ik hoop dat je me niet voor niets hier laat komen, sergeant. Dat zou ik toch echt niet leuk vinden. Sorry, major. Maar hij zei dat hij informatie had. Nou, waar is die dan, die man? Zie je hem of zie je hem helemaal niet? Oh! Hey, Sanne. Sergeant. Rustig houden, doe gewoon. We staan hier op een markt. Het is een markt hier, hè, sergeant? Zie jij hem? Is hij hier of is hij niet hier? Je ziet hem niet? Nou, oké. Ga terug naar het hoofdkwartier. Ik ga naar het vliegveld, want ik moet kolonel de Koning ontmoeten. Woody.
Jij. Pikiran hanya tidak peduli dengan pemberontak Republik. Kalian masih lebih baik daripada penjajah. Anda tahu Anda mau kemana? Saya pernah kemari. Ayo ikut saya. Budi! Ya. Budi, mana jaga pintu? Lihat Pak. Thomas. Kenal dia? Kunci di situ, Mas. Lewat sih. Pakai ini. Lewat sih, Pak. Rashid, jatuh, jangan di bawah. Budi, atas. Naik atas. Yanto, Rashid. Yanto, Rashid. Duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Rashid, Susan kau kenapa? Maaf nak, suatu saat nanti kau akan mengerti. Mengerti dengan apa pengkhianat? Aku ini seorang pedagang, Thomas. Di mana Dayan? Si bodoh itu aku ajak jadi orang kaya.
Kau tahu jawabannya apa? Anjing! Ya, dia juga bilang begitu. Ngana so mati Yanto. Ngana so mati. Ingat itu. Budi. Jangan tembak. Mereka sudah pergi. Saya Yanto. Tenang, tenang. Saya perlu bicara dengan Mayor Van Gardner. Saya mau masuk ke sini. Saya mau masuk ke sini. Teman-temanmu, para pria itu. Orang-orang seperti mereka tidak peduli dengan orang-orang seperti kita. Apa pernah mereka membantumu? Kau selamat. Karena khawatir terhadapku. Ya, khawatir kau tidak menyelesaikan tugasmu. Cepat, berat. Senja, Marius. Tenminste 4 Nederlandse soldaten zijn overkomen door een explosie bij het hoofdkwartier van het Koninklijk Nederlandse Landmacht in West-Java. De verdachte van het aanval.
sana. Sana. Hei, hei. Allahu Akbar.
Dayan! 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 Sayap aman, baling-baling berputar. Ya Marius, kalau pesawat berjalan, baling-baling pasti berputar. Tenang, aman, semua terkendali. Itu Marius bawa pesawat! Itu Marius bawa pesawat! Cepat! Keluar! Keluar! Cepat! 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 Itu berbahaya. Ayo! Ayo, cepat, 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 Thomas! Senyap! Tolong aku berhasil! Merdeka! Ternyata Ngana bisa bawa pesawat, ha? Aku dulu pernah sekolah penerbangan, Thomas. Lalu? Ah, pasti Ngana punya masalah dengan perempuan, ha? Sayangnya kali ini tidak. Aku tidak pernah bisa bagaimana mendaratkan pesawat. Kau pakai ini, cepat. Cepat. Kita terbang! Kita bebas! Gelukkig staat de benzinetanker er nog.